Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan tentang dampak dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Beliau menuliskan, wa min uqubatiha anha tu'mi basiratal qalbi wa tatmisu nurahu wa tasuddu turuqal ilmi wa tahjubu mawadal hidayah. Di antara hukuman-hukuman dari dosa-dosa dan kemaksiatan, bahwasanya dosa-dosa tersebut, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut akan membutakan cahaya hatinya, basiratal qalbi, cahaya hati, sehingga dia tidak bisa mengenali kebenaran. Watatmisu nurahu, begitu juga akan menghilangkan cahaya hatinya. Jadi hati itu memiliki cahaya. Apabila seseorang terjatuh dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, maka akan menghilangkan cahaya tersebut. Wa tasuddu turuqal ilmi, begitu juga akan menghalangi dari jalan-jalan ilmu. Ya, dia tidak akan mudah untuk menerima ilmu karena terhalangi oleh dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa tahjubu mawadal hidayah, begitu juga akan menghalangi dari jalan-jalan unsur-unsur hidayah. Inilah dampak dari dosa dan kemaksiatan, ya, akan menghalangi seseorang dari hidayah, akan membutakan mata hatinya, ya, akan menghilangkan cahayanya, dan akan menghalangi dari ilmu. Kemudian Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i ketika berkumpul dengan Imam Syafi'i, bertemu. Kemudian Imam Malik melihat, ya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat Allah telah meletakkan cahaya pada hatimu. Ya, melihat kecerdasan Imam Syafi'i, ya, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, memberikan nasihat, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Janganlah engkau memadamkan cahaya hati tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Jadi dosa dan kemaksiatan itu bisa menghalangi dari ilmu. Wala yazalu hadzal nur yad'ufu wa yatmahallu wa dhulamul ma'siyah yaqwa hatta yasiral qalbu fi misli lailil bahim. Dan cahaya ini akan terus senantiasa lemah, ya, apabila kemaksiatan terus-menerus dilakukan, dosa-dosa terus dilakukan,
dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya yang ada dalam hati ini akan lemah, yad'uf. Ya. Wa yatmahal, dan akan melemahkan. Wa dhulamul ma'siyah yaqwa, dan kegelapan maksiat akan semakin kuat. Ya. Kalau semakin banyak dosa-dosa dilakukan, maka gelapnya kemaksiatan akan semakin kuat, kemudian cahaya akan semakin lemah. Sehingga hati tersebut bagaikan hati yang berada di kegelapan malam. Permisalannya seperti malam yang gelap gulita. Ya. Malam tanpa ada cahaya, ya, dia tidak akan mengetahui apa yang ada di hadapannya. Inilah permisalan hati apabila seseorang terus-menerus melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka akan menghilangkan cahaya hati. Fakam min mahlikin yaskutu fih wa huwa la yubsirhu wa huwa la yubsiruhu ka'ama kharaja bil laili fi tariqi dzati mahalik wa ma'atib faya 'izzatas salamah wa ya sur'atal atab. Betapa banyak seseorang terjatuh di dalam tempat yang membinasakan sedangkan dia tidak melihatnya. Dia tidak tahu kalau di hadapan dia itu ada hal yang bisa membuatnya terjatuh. Ka'ama, seperti bagaikan orang yang buta, dia keluar di malam hari melewati sebuah jalan yang ternyata jalan tersebut adalah jalan yang penuh dengan hal-hal yang membinasakan, penuh dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan ke dalam kehancuran, jurang kehancuran. Faya izzatas salamah, wahai betapa mulianya keselamatan, wa ya sur'atal atab, dan betapa cepatnya kerugian. Summa taqwa tilka dhulumat, kemudian kegelapan itu akan semakin kuat, ya, karena dia terus-menerus melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, ya, maka kegelapan akan semakin kuat. Wa tafidu minal qalbi ilal jawarih, kemudian kegelapan tersebut akan, ya, kegelapan yang terdapat di dalam hati tersebut akan membanjiri sampai ke fisiknya, ilal jawarih, kepada seluruh anggota badannya. Jadi kegelapan dosa itu akan membanjiri dari hati sampai anggota badannya. Fayaghshal wajh minha sawadun bihasabi quwwatiha wa tazayudiha, maka akan menyelimuti wajah, ya, dengan kegelapan sesuai kadar kekuatan dari kegelapan maksiat tersebut dan sesuai kadar bertambahnya dosa dan kemaksiatan tersebut. Semakin banyak dosa-dosa yang dilakukan, semakin besar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, maka akan semakin gelap, semakin hitam. Fa idza kana 'indal maut dhuharat fil barzakh, maka ketika dalam kondisi sakaratul maut, ya, apabila kondisinya dalam kondisi sakaratul maut, maka kegelapan tersebut akan tampak nanti di alam barzakh. Dia akan menjumpai kegelapan tersebut di alam barzakh. Famtala al-qabru dzulmatan, maka kuburan tersebut akan terpenuhi dengan kegelapan, zulmah. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, inna hadhil qubur mumtali'atun ala ahliha zulmatan wa inna allaha munawwiruha bisolati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini terpenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah SWT menyinarinya dengan doa ku atas mereka. Jadi alangkah mengerikannya, ya, dampak dari dosa dan
kemaksiatan. Bukan hanya berdampak di dalam kehidupan dunia, akan tetapi sampai di alam barzah dia akan menjumpai dampak dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Fa idza kana yaumul ma'ad wa hasyril ajsad 'allat wujuha 'ulwan dhahiran yarahu kullu ahad. Maka ketika hari kiamat, hari di akhirat nanti, ketika dipertemukan jasad-jasad, maka akan meninggikan kemaksiatan tersebut akan tinggi, akan menaikkan wajah-wajah yang mana setiap orang akan melihat pelaku-pelaku maksiat tersebut, akan melihat, akan menyaksikan pelaku-pelaku maksiat ketika di dunia. Hatta yasirul wajhu aswad misal humamah, sehingga wajah tersebut akan menjadi hitam bagaikan seperti arang. Arang, kalau kita melihat arang itu gelap, karena habis terbakar, kemudian gelap, tidak ada yang berwarna putih. Itulah permisalan bagi pelaku dosa-dosa dan kemaksiatan yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalaha 'uqubatan la tuwazinu ladzatid dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Wahai betapa besarnya hukuman yang mana tidak bisa menyamai kelezatan dunia seluruhnya dari yang pertama sampai yang akhir. Kalaulah seluruh kenikmatan dunia ini disatukan dari yang pertama sampai yang terakhir, kenikmatan apapun itu, maka dibandingkan dengan dampak dari dosa-dosa tersebut tidak akan berbanding. Fa kaifa bi qistil 'abdil munaghas munakkat mut'ab fi zamani innama huwa sa'atun min hulmin fallahu musta'an. Maka bagaimana dengan bagian seorang hamba yang mana hamba tersebut hamba yang sulit, susah, letih, fi zamanin, dalam suatu waktu, innama huwa sa'atun min hulmin, ternyata itulah waktu yang mana itu waktu seperti bagaikan mimpi. Bagaikan mimpi. Ketika di dunia dia habiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan mimpi. Ketika di akhirat, di alam barzah, baru dia menyadari bahwasanya dampak-dampak dari dosa-dosa yang dia lakukan dia dapatkan di alam barzah. Wallahu musta'an. Inilah penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Maka ini sebagai nasihat bagi kita semua agar supaya kita berhati-hati dari dosa-dosa dan kemaksiatan dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.